Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha Lelatus Syarifah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Video ini saya ajukan untuk tugas individu untuk mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Hasan Saifullah MAG. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik pembelajaran keterampilan berbicara. Hakikat pembelajaran maharoh al-kalam. Dari segi komunikasi, istima' dan kalam merupakan kegiatan komunikasi lisan. Istima' merupakan kegiatan memahami pesan, maka kalam adalah kegiatan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Berbicara berarti mengungkapkan dan menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita, baik berupa ungkapan jiwa, pendapat, ide, dan lain sebagainya, secara benar dan lancar. Menurut Ilyan, berbicara adalah ungkapan yang disampaikan pembicara sebagai ekspresi jiwanya, baik berupa gagasan, perasaan, atau pemikirannya yang memberikan pengertian, pemahaman, dan informasi bagi pendengarnya. Rusy Ahmad Tuhaimah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pembelajaran maharoh al-kalam adalah praktik atau berlatih berbicara yang dapat dipahami dari ungkapan ini dalam konteks pembelajaran bahasa Arab yang adalah bahwa seyogianya guru memberi banyak kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan mempraktikkan kegiatan berbicara, bukan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh orang lain. Selanjutnya, tujuan pembelajaran maharoh al-kalam. Tujuan pembelajaran maharoh al-kalam untuk pemula, yaitu yang pertama, mengucapkan bunyi huruf sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua, membedakan bunyi huruf yang berdekatan dengan makhrajnya. Yang ketiga, membedakan bunyi huruf yang berharokat panjang dan pendek. Yang keempat, mengucapkan kata yang bertanwin dengan artikulasi yang tepat. Yang kelima, mengucapkan kata dengan aksen yang tepat. Yang keenam, merangkai kata dan kalimat dasar secara logis dan sistematis. Yang ketujuh, melafalkan contoh dialog sederhana yang disiapkan oleh guru. Selanjutnya, tujuan pembelajaran maharoh al-kalam untuk level menengah atau mutawasid. Yang pertama, satu, menggunakan kosakata yang tepat dan menguasai idiom dan peristilahan. Yang kedua, menggunakan ungkapan yang tepat untuk menyampaikan gagasan sesuai situasi dan kondisi. Yang ketiga, melakukan percakapan sederhana dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, melakukan percakapan lewat telepon. Yang kelima, menyampaikan permintaan dengan bahasa sasaran. Yang keenam, meminta penjelasan atau menjelaskan tentang berbagai tempat, waktu, dan tokoh. Yang ketujuh, memberikan pengarahan kepada orang lain. Yang kedelapan, menyampaikan pengalaman pribadi dengan cara yang menarik perhatian pendengar. Yang ke-9, menyampaikan pengumuman. Yang ke-10, menyampaikan cerita sederhana dengan lancar. Yang ke-11, memberikan respon secara tepat terhadap berbagai ungkapan atau pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Yang ke-12, mendeskripsikan benda, tempat, atau kegiatan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran maharoh al-kalam untuk level atas atau mutaqaddim. Yang pertama, melakukan wawancara atau interview. Lalu yang kedua, menyampaikan laporan dari suatu kegiatan. Yang ketiga, memberikan komentar pada suatu berita atau peristiwa yang disaksikannya. Yang keempat, menyampaikan ceramah dengan baik dan benar. Yang kelima, melakukan diskusi pada tema tertentu sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Yang keenam, melakukan debat pada tema-tema kontroversial sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhannya yang bisa disampaikan secara lisan. Yang ketujuh,
Yang kedelapan, menyampaikan pesan secara runtut dan fokus pada tema pembicaraan. Yang kesembilan, menyampaikan gagasan dengan pola kalimat yang sesuai dengan tata bahasa Arab. Yang kesepuluh, mengekspresikan gagasan dengan memperhatikan budaya Arab. Yang kesebelas, menyampaikan gagasan dengan lancar tanpa terputus-putus. Yang kedua belas, mampu menarik perhatian pendengar dengan gaya bahasa yang disampaikannya. Yang ketiga belas, mampu mengatur irama bicara, menyesuaikan mimik dan gestur tubuh dengan kalimat yang disampaikan. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran maharo al-kalam atau berbicara. Maharo al-kalam merupakan suatu skill yang pencapaiannya memerlukan latihan yang terus-menerus dengan konsisten. Pandangan pendidikan kontemporer melihat bahwa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam suatu keterampilan, perlu diciptakan suasana belajar yang menantang dan membangkitkan semangat siswa untuk berinteraksi dengan suasana tersebut. Artinya bahwa pembelajaran suatu keterampilan bisa benar-benar terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan situasi eksternal yang disiapkan oleh guru. Oleh karena itu, peran guru dalam konteks pembelajaran keterampilan termasuk maharo al-kalam ini adalah memfasilitasi dan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif serta menantang dan merangsang untuk terjadinya interaksi antara siswa dengan situasi tersebut. Terus termasuk menyediakan media pembelajaran yang sesuai. Ada beberapa saran untuk guru dalam mengimplementasikan pembelajaran kemahiran berbicara atau al-maharo al-kalam ini. Yang pertama, hendaklah siswa mengekspresikan pengalamannya. Yang kedua, melatih memfokuskan perhatian. Yang ketiga, guru harus sabar menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam berlatih maharo al-kalam. Artinya, guru jangan tergesa-gesa membetulkan kesalahan siswa di saat berlatih. Yang keempat, tidak sering memotong pembicaraan dan tidak banyak mengkoreksi di tengah pembicaraan. Yang kelima, tidak terlalu banyak ekspektasi atau tuntutan. Dan yang keenam, bertahap. Selanjutnya, teknik pembelajaran maharo al-kalam. Pada fase-fase awal atau fase prakomunikatif, latihan berbicara mirip dengan latihan menyimak. Dalam latihan menyimak, ada tahap mendengarkan dan menirukan. Latihan mendengarkan dan menirukan ini merupakan gabungan antara latihan dasar untuk kemahiran menyimak dan kemahiran berbicara. Hanya saja, kalau dalam pembelajaran istimewa, yang menjadi fokus adalah kemampuan memahami yang diperdengarkannya. Maka pada pembelajaran kalam yang menjadi fokusnya adalah kemampuan mengucapkannya. Selanjutnya, untuk mengajarkan maharot al-kalam secara efektif, perlu dilakukan analisis dan pertimbangan yang matang dalam memilih pendekatan dan metode pembelajarannya. Sebenarnya, banyak pendekatan yang bisa dijadikan pijakan penentuan metode atau teknik pembelajaran maharo al-kalam, seperti pendekatan sama'iyah syafawiyah, madkhol istisoli, pendekatan sama'iyah basoriyah, madkhol insani, madkhol taqini, dan sebagainya. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran maharo al-kalam. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan pengajaran, diperlukan penilaian yang sistematis dengan kriteria yang jelas. Tanpa aturan yang jelas, guru akan mengalami kesulitan dalam menentukan apa yang dinilai dan bagaimana cara menilainya. Akibatnya, hasil penilaian sangat subjektif dan tidak akurat.
Maharot al-kalam pada hakikatnya merupakan kemahiran berkomunikasi lisan yang bersifat produktif. Oleh karena itu, penilaian kemahiran berbicara paling tepat dilaksanakan melalui tes subjektif. Penggunaan tes objektif untuk tes kemampuan berbicara merupakan suatu pemaksaan yang kurang tepat dapat dipertanggungjawabkan. Menilai kemampuan berbicara siswa bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Alat penilaian digunakannya sebagaimana pendapatnya Lee dalam Hundoru Sadono dan STY Slamet 2012-59 harus dapat menilai kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan gagasannya, termasuk kemampuan menggunakan kata, kalimat, dan wacana yang sekaligus mencakup kemampuan kognitif dan psikomotorik. Selanjutnya, menurut Lee, ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menilai kemampuan berbicara, seperti yang pertama, tes bercerita. Dilakukan dengan cara meminta siswa untuk mengungkapkan sesuatu atau pengalaman atau topik tertentu yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Aspek penilaiannya diarahkan pada unsur linguistik, kelancaran, kefasihan, intonasi, gaya penyampaian, dan sebagainya. Yang kedua, tes diskusi. Dilakukan dengan cara memberikan suatu topik untuk didiskusikan oleh peserta tes. Tujuan tes ini untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat, mempertahankan pendapat, serta menanggapi ide atau gagasan yang disampaikan oleh orang lain. Aspek penilaian diarahkan pada unsur linguistik atau akurasi bahasa, pemilihan kosakata, kelancaran, kefasihan, penyampaian gagasan, mempertahankan gagasan, membantah atau mengkritisi pendapat orang lain, dan sebagainya. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, Yunus mengatakan bahwa tes kemampuan berbicara dapat diarahkan pada yang pertama, tes fonetik, yang kedua, tes kosakata, yang ketiga, tes struktur kalimat dan tata bahasa, serta yang keempat, tes berbicara spontan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.